Yang saya cintai, sahabat saya Kiai Sahib, semoga dalam ridha Allah SWT. Terima kasih sudah memimpin kita semua untuk berzikir, mengundang malaikat-malaikat sayyarah, mengundang malaikat-malaikat tawafi. Kalau sekarang sayyarah itu artinya mobil ya. Dulu sayyarah itu sebutan malaikat pemburu majelis zikir. Antum sadar atau tidak, saat orang berzikir itu para malaikat manggil, sini ya, di majelis zikir gitu. Dan yang unik, malam Selasa itu jarang ada majelis zikir dan mereka banyak kesini ya. Cuma sayangnya orang Rumi dikit sekali kesini ya. Kita ini kurang bersyukur. Antum kalau ke luar negeri, di Prancis, di Inggris, itu ruko-ruko, rumah-rumah kecil dijadiin zawiyah, dijadiin ribat, kecil banget. Saya dulu berpikir buat zawiyah toriko itu harus pesantren, enggak. Pulang dari sono, ada sahabat kita nawarin ruko, langsung saya terima. Itu tawaran keempat apa kelima gitu. Dulu ditawarinnya, Ustadz terserah, Buya terserah mau dipakai apa, mau ke bisnis boleh. Lah saya bukan pebisnis, saya orang Minang, orang Padang, tapi nggak bisa dagang, nggak bisa dagang Pak ya. Terus gimana? Saya bisanya ngajar Pak. Ya udah, terserah Buya deh. Akhirnya kita buat jadi zawiyah ribat Nauraniyah. Ya, tadinya mau kita pindahin ke Bogor, tapi isyarat yang kita terima cukup di Ciputat aja, ruku aja dulu 4 lantai. Alhamdulillah. Sekarang antum dapat nih berapa lantai nih, Beb? 3 lantai, atasnya udah jadi masjid gede begini. Masih gak mau datang. Ya salam. Kebangetan itu ya. Tapi ini semoga karena hujan ya. Tapi ini udah rame nih Beb ya. Udah rame nih. Kalau mudah-mudahan kurang rame ini untuk daerah padat kayak di Jakarta dan ya Ciputat. Jiwa-jiwa yang dominan, jiwa malakiyahnya, jiwa malaikat di dalam dirinya, dia akan memburu majelis zikir. Jiwa-jiwa yang rohaninya, jiwa an-nafs ar-rabbani, maka dia akan mencari majelis ma'rifat. Tapi jiwa-jiwa yang di dalamnya ada bahimiyah, dia cuma akan mengejar tempat-tempat cari makan, tempat melepaskan syahwat. Jiwa-jiwa yang dalam dirinya ada sibaiyah, dia akan mencari tempat posisi-posisi yang bisa kemudian berlawanan dengan orang. Makanya mungkin di antara ini ada yang mantan-mantan preman, sukanya nyari lawan aja itu ya. Itu berarti jiwanya jiwa sibaiyah. Ada lagi yang gawat, jiwa syaitaniyah. Itu sukanya nipu mulu, nyamar jadi salik, nyamar jadi murid, nyamar dengerin sohbah. Nyamar biasa. Tapi semoga yang hadir ini bukan yang nyamar ya. Mana ada munafik bisa tahan mazikir, enggak? Enggak ada. Paling dia mikir, ngapain nirak-nirakin Allah kan gitu. Paling gitu ngomongnya. Maka inilah rahasia zikrullah, dia bisa membakar sifat munafik. Kebakar sama dia itu. Tapi setelah terbakar, ada efek di badan. Harus diadamkan dengan salawat. Itulah rahasianya kenapa ba'da khatam, ba'da zikir jama'i, itu ada sholawat. Supaya terasa sejuk di kolbu, sejuk dalam jiwa. Ya. Sejuk gak rasanya tadi? Ya, pas zikir panas gak? Antum ini kan udah pakai torikot Naqsyabandiyah yang mujaddadah, yang sudah direvisi. Kalau usulut torikoh yang al-awail, usulut torikoh Naqsyabandiyah awal, ini pertama az-zikrul khafi. Zikir khafi. Zikir kita tadi khafi atau jahar? Jahar. Ini sudah direvisi karena sudah akhir zaman. Zikir khafi itu di Naqsyabandi cuma satu, Ismul Jalalah, Allah. Itu aja. Tadi dizahirkan. Ada nggak dalilnya zikir Allah? Kata orang seberang, itu bid'ah. Gimana jawabnya?
Gimana jawabnya? Beda nggak? Allahu Allah haqqa gitu. Kalau nggak ngerti kan, apalagi pas nyebut Allah hai kan gitu tar jadinya. Kalau nggak ngerti artinya toh, padahal Allah hayyu qayyum kan begitu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat pertama turun. Apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama, bukan dengan itu taukid. Maka bi di situ diartikan sebagai semacam taukid. Apa bahasanya? Pressure gitu ya. Ada penekanan. Bacalah benar-benar nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Maka zikirnya Allah. Itulah zikir Nabi secara khafi. Di awal-awal beliau diturunkan wahyu. Jadi yang kita lakukan itu sekarang dijaharkan. Aslinya itu khafi. Nabi itu setiap nafasnya zikrullah. Kita kan gak sanggup, maka dikasihlah sama guru limit 100, 500, 1000, 2500, 5000 kan gitu. Itu latihan aja tuh. Namanya latihan. Kalau kita push up, latihan ada angkanya gak? Kalau silat, karate, mukul, namanya latihan ada angkanya gak? Kalau lagi tarung pakai angka gak? Enggak. Jadi kenapa di dalam thariqah zikir ada angka-angkanya? Latihan. Biar nanti kalau dipakai jadi senjata, dia refleks. Zikrullah silahul muridin. Zikir itu senjatanya murid. Masalahnya antum udah jadi murid belum? Kalau bermurid, muridnya siapa? Syekhnya siapa? Sanadnya kemana? Harus jelas dan terang benderang. Jangan-jangan kita baru calon murid, maka zikir kita belum jadi senjata. Kalau zikir dari senjata, air pun jadi sakti, mata pun berenergi, kata-kata pun terasa berat, tembus ke kolbu. Kalau sudah menjadi senjata. Tapi kalau baru menjadi gimmick, ya lumayan lah daripada nggak ada. Benar nggak lumayan? Benarlah kata Imam Notailah Sekandari. Imam Notailah ini sebelum Sidi Bahauddin Shah Naqsyaband ya. Imam Bahauddin kan abad ke-89 ya. 800-an ya Pak ya. 400 berapa Bu ya? 470 ya. Sedangkan Syekh Ibn Notailah 709. Jadi masa mereka berdekatan. Saat itu nama Naqsyabandi belum ada, baru ada Ghujdawaniyah. Ya. Beliau mengatakan la tatrukidz dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jangan kamu tinggalkan zikir, jangan tinggalkan khatam, jangan tinggalkan majlis, jangan tinggalkan zawiyah, jangan tinggalkan ribat. Meskipun kolbumu belum connect dengan lisanmu, meskipun zikir getaran-getaranmu belum connect dengan yang memimpin zikirmu. Karena satu saat ketika obsesimu untuk mendapatkan rasa itu hilang, sirnalah sumber rasa. Di saat itulah muncul yang maha memberi rasa, baru zauknya muncul. Tapi kalau nyari-nyari rasa ya nggak dapat. Karena Tuhannya berubah jadi rasa. Kita ini bukan hamba rasa, kita ini hamba Allah. Maka jangan mencari-cari rasa, yang dicari Allah. Kalau dapat Allah, antum dikasih rasa, nggak dikasih rasa masih zikir nggak? Tapi kalau cari rasa, jadi juri mulu. Cek dulu kalau zawiyah sini, kerasa nggak zikirnya? Kalau nggak kerasa, kayaknya pemimpin zawiyahnya, pemimpin zikirnya nggak connect deh. Pindah lagi. Hamba rasa. Nyampe di sono, kadang dapat, kadang nggak, redup-redup. Padahal yang masalah kolbu dia yang redup-redup. Kolbu dia yang padam-padam hidup, mati-mati hidup, tapi yang dia salahkan orang. Jadi jangan bernafsu dalam berzikir, ya. Jangan nafsu dalam berzikir. Nafsu pengen nangis, perlu. Nangis itu semuanya bohong kecuali satu. Nangis karena takut kepada yang punya nama. Siapa yang punya nama? Allah. Antum nangis nih karena getaran zikir. Nafas pertama, air pertama ikhlas. Masuklah setan. Apa kata setan? Ente emang hatinya lembut bisa nangis. Coba yang lihat yang lain gak ada yang nangis. Ente doang yang nangis. Ente emang wali.
Merasa saya doang nih yang ahli marifat di sini. Masuk setan udah. Masuk setan. Maka benarlah di riwayat Ibnu Mubarak ya, al-buka tis'ah. Nangis itu ada 9 jenisnya. Kulluh kiz illa wahidan. Semuanya bohong kecuali satu. Apa itu? Tangis karena takut atau tangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang disorot-sorot begini kan. Waduh, gawat ini. Tapi ketika orang sudah hilang rasa-rasa itu, yang dia cari adalah Sang Maha Pemberi rasa. Mau disorot, gak disorot, mau orang banyak, gak orang banyak, mau depannya siapa aja, yang penting disebut nama Allah, dihormati. Imam Al-Qushairi punya kitab Syarah Al-Asma'il Husna. Mungkin nanti ada masanya kita syarah di Rumi ini kitab itu. Kali nanti, sabar Bib. Di muqaddimah kitab beliau bercerita cara-cara unik orang jadi wali Allah. Jadi ada seorang soleh udah berusaha jadi wali Allah gak sukses-sukses. Sekali dia lagi lewat di tong sampah, terlihat di situ ada kertas kaligrafi alif lam lam ha. Bacanya apa? Allah. Dia lihat ada di situ, merinding dia melihat ada nama Allah kok dibuang oleh orang ke tempat tong sampah. Itu ujian buat dia. Itu sampah udah kotor, diambil langsung tanpa dibersihan, langsung dia makan. Dia katakan, orang ini tega banget, nama kekasihku, nama penciptaku kok dibuang. Walaupun tadi terlihat jorok, sudah terkena kotoran, dia makan. Di saat itulah tubuhnya bergetar, kolbunya berdebar, jantungnya memompa darah menyebut nama Allah. Begitulah terus sampai terbawa tidur. Dia tertidur, Allah berkalam. Allah datang dalam mimpinya. Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku yang terbuang di sampah, aku angkat engkau jadi kasihku. Sederhana gak? Udah ngajar sekian ratus kitab, hafal sekian ribu hadis, udah punya sanad ribuan syekh, gak jadi wali. Tapi dengan menyelamatkan satu simbol-simbol Allah, dia selamat. Itu kertas loh teman-teman, kertas. Sekarang nama itu diukir di kolbu para rasul, diukir di kolbu para anbiya, mereka wafat, terukir di kolbu para wali, para syekh, para mursyid, para murid, para salik. Antum mau membiarkan mereka terhina? Inilah yang disebut kekasih Allah. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti orang yang di kolbunya tertulis namaku, siapa yang menyakiti, menyinggung orang yang di dalam jiwanya terpatri sifat-sifatku, siapa yang menyakiti orang yang ruhnya musyahadah kepadaku, azantuhu bil harb, aku nyatakan perang lahir batin kepadanya. Siap-siap. Jadi gak usah khawatir antum ahli zikir dicaci maki orang, dibully orang. Backup kita bukan siapa-siapa, Allah. Itulah makna ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali. Allah itu wali juga. Cakep gak tuh? Allah itu wali, Pak. Wali siapa? Wali orang beriman. Siapa saja yang Allah pilih di antara orang beriman itu mendapatkan nur walayahnya, mereka lah yang disebut aulia. Jadi aulia itu harus ada mudhof-mudhofun ilaihnya. Inna aulia Allah. Jangan berhenti di kata wali. Allah menyebut dirinya waliyul ladzina amanu, wali orang yang percaya. Sedangkan orang yang percaya ini disebut oleh Allah aulia Allah. Jadi hati-hati sama orang yang di kolbunya ada nama Allah. Jangan sakiti, jangan singgung, bikin dia senang, hormati dia. Mereka sensitif sekali. Kenapa? Jangan-jangan antum jadi wali Allah karena dia ridho. Kertas aja, kertas benda mati gak?
Tinta itu mati nggak? Tapi ketika diukir, si pengukirnya ternyata orang yang juga wali Allah. Jadi sehebat apapun orang, sebagus apapun tulisan, itu maksudnya, jika tulisan itu diukir, gores oleh orang yang kalbunya connect kepada Allah, itu tulisan itu hidup. Ada spirit masuk ke dalamnya. Apalagi orang yang di kalbunya selalu ada nama Allah. Itulah alasannya kenapa kita takzim kepada para mursyid, pada para khalifah, khalifatul muridin, ya, para wali-wali Allah. Itu sebenarnya, ya, karena di kalbunya ada nama Allah. Antum coba lihat hadis Imam Tirmizi, Al-Baihaqi, Tabarani, hadisnya sahih. Nanti di akhirat ada seseorang maksiatnya sebanyak maksiat orang di alam semesta. Apa aja dosa dia kerjain. Kebayang mantum, apa aja dosa dia kerjain. Saya yakin tuh orang akhir zaman tuh, orang zaman sekarang tuh. Karena semua dosa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa ada sekarang. Benar gak? Ada semua. Dan itu bisa diakses lewat handphone semua. Awalnya handphone dulu. Semuanya ada. Dosa Nabi Lut, bukan dosanya Nabi Lut, dosa umat Nabi Lut ada nggak sekarang? Banyak. Dosa Bani Israel ada nggak sekarang? Lengkap semua. Makanya jadi waliullah sekarang bisa cepet, tapi jadi wali setan cepet juga. Sama-sama cepetnya. Cepet sekali. Kalau sekarang orang-orang bisa dia mengendalikan itu semua, dia bisa tembus jalan pintas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman inilah semua maksiat ada, berarti semua taat ada nggak? Jika semua kegelapan ada sekarang, berarti semua ilmu dari awal Nabi Adam sampai sekarang ada nggak? Makanya sekarang antum buka handphone sudah bisa buka semua kitab yang udah dicetak, bisa dicek. Dulu harus jalan dulu sekian negara baru ketemu, sekarang buka handphone jadi. Begitu juga ilmu ma'rifat. Orang ini dikeluarkanlah sijil oleh malaikat hisab. Malaikat hisab ini namanya ada khususnya. Ruman itu apa namanya? Dibukalah laporannya. Dibuka nggak habis-habis. Udah sepanjang mata memandang, dosanya belum selesai juga dihitung. Kayak print out. Jam sekian kamu dosa ini, jam sekian kamu dosa ini, jam sekian kamu dosa ini. Gimana tuh antum? Jam sekian kamu dosa ini ya? Dia bilang iya terus iya kamu dulu begini ya, iya kamu dulu zina, iya kamu dulu korupsi, iya kamu dulu bunuh orang, iya kamu dulu nipu orang. Semua dosa ada sama dia, tapi ada satu yang enggak sama dia, syirik. Dilihat kok nggak ada dosa syirik ya? Ternyata di kolbunya ada sesuatu. Tapi malaikat hisab, malaikat mizan bilang, payah ini orang, ini benar-benar musuh Allah nih, kata malaikat. Jadi malaikat yang kasyaf itu nggak bisa tembus ke dalam isi batin dia. Maka datanglah malaikat azab, malaikat neraka untuk menjemput dia. Diseretlah. Di saat dia diseret, turun kalam Allah. Apa kata Allah? Ini dia, aku yang langsung hisab. Yuhasibukumullah. Allah yang langsung hisab. Apa kata Allah? Malaikat, kamu meninggalkan satu yang belum ditimbang, satu yang belum diprint. Bingung malaikat semua. Apa ya Rob? Bedah dadanya, keluarkan dari jantungnya apa denyut-denyut yang ada di sana. Dibukalah. Di riwayat Imam Tirmizi keluar lafaz la ilaha illallah yang dulu pernah ditalkinkan gurunya kepada dia. Di riwayat Imam Al-Baihaqi kisahnya sama tapi lebih ringkas. Inti la ilaha illallah apa? Allah. Keluar lafaz Allah. Itu berdenyut kayak jantung. Allah. Jadi jantungnya itu bunyi Allah. Seperti kata tadi. Allah. Jadi lafaz yang tadi antum dengarkan itu dari bunyi jantung sebenarnya lalu dizohirkan. Itu sebenarnya. Ya. Begitu bunyi. Duh. Allah. Duh. Maka kalau orang talkin di beberapa thariqat Qadiriyah, Samaniyah dan sebagian Naqsyabandiyah, waktu zikir Allah itu diginiin. Allah. Coba pejam matanya. Coba pelan-pelan. Hujam. Allah ke kolbu.
Pegang jantung, dada bagian kiri. Baca Allah, Allah. Dihunjam, kayak tampar kolbunya. Allah, 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 Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada getaran nggak? Itu getaran nggak akan pernah keluar lagi. Al-Fatihah. Bismillah. Bedanya kalau di Naqsyabandi nanti lidahnya dikunci. Kunci ke lidah, ke bagian langit-langit. Matanya dipejam, bahkan kepala pun tidak bergerak lagi. Hanya kolbunya. Allah. Allah. Nggak pakai lidah lagi. Saya cuma nyontohin doang. Jangan-jangan itu orang tarekat Hakoni kali ya. Jangan-jangan di kolbunya ada itu malaikat bingung. Wow, bingung malaikat melihat itu. Oh, geleng-geleng kepala mereka. Apa kata Allah? Fazinu, maka timbanglah nama Allah yang ada di jantungnya itu, namaku yang ada di jantungnya itu, dibandingkan semua dosanya. Di bagian kanan nama Allah, di bagian kiri semua dosa dia. Awalnya goyang-goyang begini, lama-lama kolbunya terus malaikat geleng-geleng, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Malaikat pun gak kasyaf sampai ke dalam itu. Mursyid bisa tahu mana yang lebih tinggi. Jangan jawab. Inilah zikir yang sekarang dibid'ahkan orang itu, ternyata penyelamat orang ini. Maka berkalamlah Allah dalam riwayat Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi. Wahai hambaku, seandainya kalimah itu, namaku itu ditimbang dengan langit dan bumi, bukan hanya dosa dia, langit bumi, maka lebih berat namaku. Jadi antum kalau mau jadi seorang yang kata-katanya berat, banyak-banyak zikir khafi. Jika ingin pekerjaannya berkualitas, kata-katanya bermakna, pikirannya tajam, hantam di situ. Saya ini dulu orang bodoh banget. Sekarang tetap bodoh sih ya. Dulu nggak mau sekolah dan paling benci belajar. Setelah suluk 40 hari mengamalkan Allah, nggak berhenti dari hari pertama sampai hari terakhir, kecuali di saat-saat yang kita tidak sanggup untuk mengingatnya dan Allah menutupinya. Itu setelah 40 hari tidak ada lagi pelajaran mata kuliah yang berat dalam pikiran saya. Yang lebih berat hanya Allah. Langit bumi itu pekerjaan, mata kuliah, mata pelajaran, bahkan matematika, kimia, fisika, filsafat kata orang berat. Kitab Ibn Arabi kata orang berat. Ini nama Allah. Ditimbang kalah semua. Itulah, ini bagi yang mahasiswa ini kan ada anak matan nih. Kenapa antum susah nggak belajar? Kenapa antum nggak bisa paham satu objek keilmuan? Karena di kolbunya tidak ada kalam yang berat. Akhirnya kalah oleh kitabnya, kalah oleh materinya. Itu sebenarnya ya. Gimana udah ya? Tuh. Maka teman-teman, mulailah ba'da sholat, diam sejenak, baca nama Allah kayak tadi ya, baca kayak tadi ya, bisa gak? Tapi gak perlu pakai gini-gini lagi, ntar dibilang bid'ah. Orang ini kan cuma latihan doang, supaya seirama jantung dengan lisan, dikasih tuk gitu ya. Sebenarnya kan gak perlu. Kalau dulu di Jabal Abi Kubais, di Zawiyah Naqsyabandiyah di Jabal Abi Kubais, pakai tasbih yang gede. Jadi syekhnya sengaja, kan lingkaran tuh, tak tak tak. Nah ini sama ini tuh, tak tak tak. Di Turki masih ada begitu, di Syam masih ada begitu, di Aleppo masih ada begitu. Sekarang kita pakai tasbih kecil yang kayak punya Yai Sohib aja udah dibilang bid'ah. Gimana pakai begitu? Ntar dibilang Buddhis lagi kan. Tak tak. Maka kita hindari pakai itu dulu sekarang. Ntar ada masanya kita pakai lagi ya kan. Udah kali ya. Udah cukup lah. Maka teman-teman,
Tidak adalah zikir yang disusun oleh para masyayikh kita kecuali di situ ada rasa, ada sir, ada izin dari Allah, ada asrar-asrar yang Allah titipkan. Beda zikir, beda sir. Maka ikuti saja. Waktu datang kita ke suatu majelis, tanggalkan pakaian-pakaian thariqat kita yang lain. Anggap ini Riyadul Jannah, taman-taman surga. Antum pasti langsung menikmati zikirnya. Tapi kalau bawa, gue punya thariqat lain nih, nggak bisa menikmati. Thariqat kan cuma beda jalan aja. Kebetulan sekarang lagi busnya bus Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Besok ketemu Qadiriyah, ikuti aja. Jangan pasang barrier dalam diri kita. Rahmat Allah kan luas. Jangan sempitkan rahmat Allah dengan jalan-jalan yang kecil. Ya, tadi saya menyebutkan usul thariqah Naqsyabandiyah baru satu kan, az-zikrul khafi. Nanti kalau ada waktu lain lagi kita lanjutkan pokok thariqah Naqsyabandiyah kedua itu apa, ya. Insyaallah next time lain waktu kita tambahkan.